Hello ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana di kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan itu bisa dipermudah. Amin. Sebelumnya aku mau say sorry dulu, aku mau minta maaf dulu kalau misalnya seandainya ada noise karena aku lagi nyalain kipas angin. Karena gerah banget gitu. Oke. Tadi aku udah sapa dulu belum sih? Sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian memang sudah lama banget nih selalu setia nonton ya. Thank you so much. I love you. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian pick up file tentang apa yang membuat orang lain jatuh cinta kepadamu. Oke, kayak gitu. Jadi kenapa sih orang bisa jatuh cinta sama kamu? Kita lihat, kita cek di sini. Seperti biasa, Regina siapkan 3 file. Yang pertama itu, file pertama ada gembok nih. Oke, file kedua ada umbrella, payung. File ketiga ada Eiffel. Oke. Seperti biasa, pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini. Setelah itu langsung jump up nanti ke timestamp yang sudah Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you. Hello, bagi kalian yang pilih file nomor 1 itu gembok. Mungkin aja kamu terkenal atau memang dilihat sebagai seorang yang bisa menjaga ya. Maksudnya menjaga sesuatu, entah itu menjaga rahasia, entah itu menjaga hati, atau menjaga hubungan itu tetap stabil gitu ya. Itu, aduh kenapa warnanya begini. Oke, kita lihat apalagi nih yang kira-kira membuat mereka jatuh cinta sama kamu. Ada 6 of water, ada 3 of fire, ada the wheel, ada 2 of water. Oke. Jadi yang bikin mereka jatuh cinta sama kamu itu karena memang gini, kebanyakan dari mereka punya memori atau punya kenangan sama kamu di waktu masa-masa kecil. Jadi kemungkinan orang-orang yang jatuh cinta sama kamu itu sebenarnya yang sudah kenal kamu dari kamu kecil kayak gitu ya. Jadi banyak banget gitu loh teman-teman kamu gitu tuh memang jatuh cinta sama kamu tuh terlihat menarik kayak gitu karena punya apakah kalian misalnya punya cerita-cerita masa kecil gitu tuh yang kayak cinta-cinta monyet atau kayak gimana yang kayak gitu tuh itu tuh diinget banget sama mereka gitu ya, sama mereka di luar sana kayak gitu. Mungkin aja waktu kecil kayak jenisan kan kadang-kadang tuh ya SD atau apa gitu kan sering-sering kayak deket main bareng kayak gitu. Nah kayak gitu sih. Jadi mereka tuh kayak yang wih gitu tuh. Saya kenal kamu tuh bukan sekedar kenal doang asal lewat gitu, tapi kamu memang sudah sering main sama mereka kayak gitu. Jadi ya apa ya? Cinta karena terbiasa itu loh. Karena cintanya itu udah biasa, udah kayak yang cintanya tuh bukan cinta yang baru ketemu terus kamu tuh harus begini harus begitu, enggak, apa adanya kamu pun mereka suka kayak gitu. Terus kamu tuh dilihatnya sebagai orang yang memang bisa melihat hal-hal baik bahkan dalam kondisi buruk sekalipun. Jadi kamu tuh punya kesabaran yang lumayan banyak, lumayan tinggi gitu ya ibaratnya kayak gitu. Dan kamu tuh dilihatnya sebagai orang potensial yang bisa mereka jadikan pasangan yang sifatnya tuh long lasting atau langgeng kayak gitu. Karena kan tadi kan ada gembok juga, kamu bisa ngejaga rahasia, kamu bisa ngejaga perasaan orang, kamu bisa ngejaga komunikasi kayak gitu. Jadi kamu tuh tahu lah gitu cara menjaga sesuatu tuh kayak gitu. Dan kamu juga berubah pun gitu tuh ibaratnya, berubah pun itu ke arah yang lebih baik gitu loh justru kayak gitu. Berkembangnya kamu tuh mereka lihat gitu loh. Jadi dari awal kamu mungkin kecil terus kayak berkembangnya kamu gitu loh sampai dewasa sampai jadi glowing misalnya kayak gitu kan. Mereka tuh lihat gitu perbedaannya gitu loh, dan mereka tuh bangga sama kamu karena kamu tuh berubahnya tuh ke arah yang lebih baik gitu loh justru gitu. Walaupun kamu mungkin agak punya masa lalu yang buruk misalnya gitu ya, banyak kejadian-kejadian buruk di masa lalu kamu mungkin kayak gitu, tapi orang lain tuh
orang lain tuh ngeliat kamu tuh kayak, wih udah berubah ya sekarang, wah jadi gini, wah berarti ini adalah orang yang apa ya, belajar dari kesalahan atau gimana. Jadi mereka tuh bangganya ke situ gitu. Terus kamu juga tipikal, dilihatnya sebagai tipikal orang yang terus maju ke depan, gak nengok ke belakang kayak gitu. Jadi kayak yang sorry ya kalau ada suara noise ayam. Jadi kamu tuh juga dilihat sebagai orang yang keberuntungannya banyak. Jadi ya orang tuh ngeliatnya, oh dia beruntung ya begini begini begini, walaupun begini tapi dia begini gitu. Jadi orang lain tuh jatuh cintanya tuh tentang kamu tuh sangat-sangat laki gitu. Laki itu keberuntungan ya, bukan laki-laki bukan, maksudnya kayak beruntung kayak gitu. Jadi kayak keberuntungan selalu ada di pihak kamu kayak gitu. Terus kamu juga orangnya pemaaf, dilihat sebagai seorang yang pemaaf. Terus kamu juga apa ya, kamu juga selalu ngasih solusi di setiap konflik ya. Solusinya tuh yang benar-benar efektif gitu loh, bukan solusi yang kayak cuma ngomong doang, tapi benar-benar masalah itu bisa selesai dan bisa jadi lebih baik gitu situasinya karena kamu kayak gitu. Dan orang juga senang banget deket-deket sama kamu kayak gitu. Bahkan kalau misal deket kamu sama kamu tuh udah berasa kayak apa ya, udah kenal beberapa tahun kayak gitu loh. Udah kenal kayak yang udah kenal tuh udah bener-bener tahu kamu sampai dalam-dalam loh, sifat kamu yang asli gitu. Mereka tahu kayak gitu. Itu sih yang bikin mereka jatuh cinta. Terus di sini ada find a deeper meaning and personal growth amid the discomfort. Oke. Di sini when I think I've surrendered, I surrender more. Jadi kamu dilihat sebagai orang yang memang sudah menemukan arti hidup yang sebenarnya gitu. Bahkan orang-orang lain mungkin aja nggak nemuin itu gitu kan. Orang lain kayak sibuk aja dengan kerjanya atau dengan gimana-gimana dengan hidupnya kayak gitu. Tapi kamu tuh kayak yang walaupun kamu diuji se-nggak nyaman apapun, kamu tuh tetap dapat itu tadi kan, tetap dapat insight yang baik atau hal-hal baik di saat-saat buruk justru kayak gitu. Jadi ya perkembangan jiwa kamu tuh lumayan pesat dan bagus gitu. Dan mereka tuh berasa energi kamu yang tadinya nggak bagus tiba-tiba bagus tuh berasa banget kayak gitu ya. Sorry kalau ada noise ya. Dan kamu juga terlihat sebagai orang yang pasrahan gitu ya. Jadi yang penting kamu tipikal yang gini, dilihatnya tuh orang yang penting saya kerja dulu, saya kerjain dulu kayak gitu. Tapi untuk sisanya saya serahkan ke Tuhan, seperti itu ya. Jadi banyak banget orang yang mikir kamu tuh seperti itu gitu loh. Kan banyak orang yang ketika kerja aja, kalau nggak nyampe target dia kesel gitu. Tapi kalau kamu kalau udah kerja ya udah sisanya saya serahkan ke Tuhan kayak gitu sih. Oke, kita lihat inisialnya. Di sini ada N, ada U, ada T, ada E, ada D, ada U lagi, ada N, ada Z, ada T. Oke, jadi inisialnya ada N, U, T, E, T, ada D, U, N, Z. Ini inisialnya. Kalau nggak ada mungkin zodiaknya ya. Ini ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Aries, Leo, Sagittarius. Oh, ini semua zodiak ada di sini. Oke, karena ada the wheel itu yang mencakup semua zodiak. Jadi semua zodiak ada di sini. Jadi kemungkinan bisa masuk gitu, bisa resonate karena memang zodiaknya ada semua di sini. Kalau nggak ada di inisial nggak apa-apa gitu ya. Oke, aku udah lama banget pakai ini. Kita cari indikator lain. Oh, spiritual connection. Oke. Jadi orang-orang yang memang bisa jatuh cinta sama kamu itu, orang lain kenapa jatuh cinta sama kamu? Karena mereka itu adalah spiritual connectionnya kamu. Mungkin aja di past life kamu udah pernah bareng, mereka tuh soulmate kamu, kayak gitu ya, atau twin flame kamu, kayak gitu. Jadi ya memang yang jatuh cinta sama kamu itu yang wajar sih. Kenapa di sini ada history from childhood atau memang ada cerita-cerita masa lalu ya, kan dari kecil atau lain-lain. Kayak jenisan twin flame itu pasti bisa nge-recognize atau tahu ya twinsnya atau counterpartnya bahkan dari mereka kecil kayak gitu ya, kayak gitu. Dan biasanya kalau spiritual connection memang walaupun kalian dipisahkan sejauh apapun juga nanti bakal balik lagi kan gitu.
Jadi orang-orang yang jatuh cinta sama kamu memang punya spiritual connection sama kamu kayak gitu. Dan di sini juga kamu, kenapa jatuh cinta sama kamu mereka, karena memang kamu juga bijak, orangnya sangat-sangat bijak gitu, lebih bijak dari orang kebanyakan kayak gitu ya. Oke, aku kira cukup untuk Pearl 1, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Kebetulan aku lagi ada promo Rp80.000 untuk satu pertanyaan berupa voice note dan foto shuffle card. Oke, sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. Bye. Hello, bagi kalian yang pilih PL nomor 2, aku rasa mereka jatuh cinta sama kamu karena memang kamu itu terlihat sebagai seorang pelindung gitu. Kamu bisa melindungi hak-hak kamu bisa melindungi orang-orang di sekitar kamu bisa melindungi hati kamu dari orang-orang yang memang nggak pantas buat kamu. Jadi kamu tuh pelindung gitu loh. Kamu bisa melindungi hal-hal tersebut. Kita lihat, oke? Di sini ada Three of Air. Di sini juga ada Strength. Sorry ya kalau misalnya ada noise ya. Di sini ada Queen of Earth. Di sini juga ada Ace of Air. Oke. Jadi apa yang membuat mereka jatuh cinta ke kamu itu karena memang kamu itu gini. Walaupun kamu sedang ada dalam kondisi yang sangat sedih, kamu bisa maafin orang di sekitar kamu juga bisa nyisihkan waktu untuk bisa nge-healing diri kamu sendiri gitu ya. Dan akhirnya kamu dapet inner strength atau dapet kekuatan gitu di dalam diri kamu kayak gitu. Dan pokoknya kalian juga bisa ngerilis atau bisa melupakan tuduhan-tuduhan ke kamu yang nggak benar gitu loh. Jadi kamu bukan tipikal yang ketika diomongin orang atau didapetin gosip atau rumor-rumor tuh langsung kayak baper atau gimana. Ya memang sakit hati, tapi kamu tetap bisa bangkit dari situ loh, nggak berlarut-larut kayak gitu. Terus jadi kamu tuh memang orangnya pengertian juga, jadi pengertian dan pemaaf kayak gitu ya. Terus kamu juga selalu bisa gitu loh, selalu bisa nyisihkan waktu untuk orang-orang di sekitar kamu. Jadi kamu tuh selalu ready, setiap sedia gitu loh. Itulah kenapa tadi indikatornya juga payung ya, itu pelindung juga. Jadi gimana caranya kamu melindungi hubungan kamu dengan keluarga kamu atau teman kamu atau kayak gitu, atau dengan pasangan kayak gitu. Jadi kamu tuh tipikal yang dilihatnya sebagai orang yang kalau misalnya memprioritaskan sesuatu itu ya benar-benar langsung diprioritaskan gitu. Jadi nggak ada istilah sibuk atau apa gitu loh untuk orang-orang di sekitar kamu, tapi kamu selalu menyisihkan waktu untuk mereka kayak gitu. Dan kamu tuh kayak paham banget gitu loh ngadepin sesuatu. Jadi kalau misalnya ada masalah tuh kamu pasti dapat solusi yang bagus juga gitu loh. Jadi ibaratnya kamu bisa baca situasi dan akhirnya keputusan yang kamu raih atau keputusan yang kamu pilih itu adalah keputusan yang paling baik dan yang paling gampang banget diterima orang lain kayak gitu. Jadi kamu pinter gitu loh. Kamu pinter, kamu juga berperasaan gitu loh. Jadi kamu bisa paham perasaan orang lain tuh kayak apa kayak gitu. Jadi kamu juga kreatif banget, terus kamu juga hangat banget sama orang lain gitu loh. Jadi ibaratnya kamu tuh gak cuek-cuekan gitu sama orang lain, justru kamu care dan peduli sama orang lain kayak gitu. Dan kamu juga sensitif juga kayak gitu. Kamu bisa kayak paham gitu loh dengan situasi seperti ini, dengan mood orang yang seperti ini gitu. Ibaratnya kamu tuh harus ngapain kayak gitu sih. Terus kamu juga punya sangat pintar gitu loh. Kamu juga punya banyak banget brilian idea atau ide-ide brilian yang memang orang lain tuh kayak yang nggak bakal kepikiran sama hal itu kayak gitu. Terus kayak yang benar-benar bisa situasi seburuk apapun kamu masih bisa pilah-pilah, kamu masih bisa menemukan kebenarannya, kamu masih bisa ibaratnya melogikakan sesuatu di saat-saat yang memang tertekan juga kayak gitu. Jadi sesimpel itu kamu, cara pikir kamu tuh cepet kayak gitu. Dan itu yang membuat mereka tuh kayak yang percaya sama kamu kalau misalnya kamu tuh dihadapin sama masalah tuh kamu bisa selesaiin itu sendiri gitu loh. Jadi
kan nggak semua orang ya, kadang-kadang orang dikasih masalah tuh langsung nangis, langsung curhat atau gimana langsung nyerah atau gimana, tapi kamu bukan tipikal yang kayak gitu. Kamu tuh lebih kayak yang memantau situasinya kayak apa gitu kan ya, screening kayak gitu. Kalau misalnya memang sulit banget baru kamu cerita pun bukan karena minta bantuan ya, tapi lebih ke kayak yang bertukar pikiran aja gitu. Kamu tuh dilihat sebagai yang kayak gitu. Jadi orang-orang yang cinta sama kamu tuh sebenarnya cinta dengan otak kamu, cinta dengan kamu yang hangat sama orang lain, kayak gitu sih. Kayak gitu. Karena kamu kuat. Terus kamu juga bisa menyeimbangkan segala sesuatu. Karena di sini ada 11, angka 11. Biasanya kalau ada angka 11, kamu bisa menyeimbangkan kehidupan, cinta, dan keuangan, karir itu bisa diatur sama kamu gitu dengan baik. Kamu se-organize itu, ibaratnya kamu kayak sudut siku-siku 90 derajat yang memang masing-masing pojokannya itu kamu bagi dengan adil kayak gitu sih. Terus di sini ada true healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers. Terus ada I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. Oke. Jadi yang bikin mereka jatuh cinta sama kamu sebenarnya kamu itu, tadi kan aku bilang kamu tuh gampang banget healingnya ya, bisa nge-healing diri kamu sendiri kayak gitu. Dan kamu tuh tipikal orang yang bisa memproses emosi kamu dengan baik gitu. Jadi walaupun kamu misalnya lagi baperan, kamu lagi sedih, bukan berarti kamu tahan terus nggak nangis ya. Kamu tahan nangisnya gitu tuh. Bilang sama orang lain nggak apa-apa misalnya kayak gitu. Nggak, bukan tipikal yang kayak gitu. Tapi kamu kalau misalnya nangis ya nangis, tapi setelah itu diproses sama kamu karena kamu sadar bahwa emosional itu harus diproses, bukan ditekan. Kayak gitu ya. Itu yang bikin mereka bangga sama kamu, itu yang bisa bikin tertarik sama kamu, karena nggak semua orang bisa jujur dengan perasaannya sendiri kayak gitu. Banyak yang nutup-nutupin, lagi sedih juga bilangnya happy aja gitu kan, fake smile dan lain-lain, tapi kamu original, bener-bener otentik banget kamu seperti itu kayak gitu. Dan rata-rata orang-orang yang jatuh cinta sama kamu itu bener-bener dari from the first time gitu loh. Jadi kayak pertama kali lihat mata kamu, dia langsung tahu, oh saya jatuh cinta sama dia gitu, kemungkinan dia yang bisa dijadikan pasangan misalnya kayak gitu. Jadi mereka tuh ada sense atau perasaan seperti itu ketika ngeliat kamu kayak gitu. Dan ketika orang-orang ketika misalnya nih ya, ketika ngeliat kamu tuh kayaknya semua masalah dia di masa lalu itu bisa hilang gitu aja, bisa dia let go gitu loh, bisa dia lepaskan gitu. Jadi kalau ada yang nggak bisa move on pun gitu ya dari mantannya misalnya kayak gitu, begitu ngeliat kamu dia langsung lupa dari mantannya gitu. Jadi memang kamu semagnetik itu dari mata ya, mata kamu magnetik banget gitu. Untuk zodiak di sini ada Leo, ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Taurus, Virgo, Capricorn gitu. Untuk inisialnya ada N, ada E, ada C, ada Y, ada Z, ada F, ada J, ada U. Oke, jadi inisialnya ada A, ada N, maksudnya sorry, ada N, ada E, ada C, ada Y, ada F, ada Z, ada J, ada U. Ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan, atau mungkin ini adalah inisial orang yang memang cinta sama kamu kayak gitu ya, jatuh cinta sama kamu. Oke. Aku ngambil indikator lagi karena aku udah lama banget nggak pakai ini. Sakral chakra, oke. Kamu dilihat sebagai orang yang sangat confident, bahkan kadang-kadang kelewat pede gitu, maksudnya kelewat apa ya, nggak ada malunya gitu. Jadi nggak malu-malu, tipikal orang yang bukan nggak malu-malu banget gitu. Family, tipikal orang yang family man atau family girl, family woman gitu. Jadi kamu memperhatikan atau mempedulikan keluarga kamu selalu kayak gitu. Dilihat ya, itu yang bikin mereka jatuh cinta sama kamu. Oke, aku kira cukup untuk PAL 2, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Kebetulan aku lagi ada promo untuk satu pertanyaan berupa voice note dan foto shuffle card, Rp80.000 aja. Oke, sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye.
Hello, bagi kalian yang pilih PL nomor 3 yaitu evil, kamu dilihat sebagai orang yang sangat romantis, makanya mereka jatuh cinta sama kalian, kayak gitu, oke? Di sini ada Knight of Air, ada The Empress, maksudnya ada Knight of Water, ada The Star, oke? Kenapa mereka jatuh cinta? Apa yang membuat mereka jatuh cinta sama kamu? Itu karena kamu itu orangnya pinter, kamu itu selalu bisa memberikan keputusan tuh yang the best gitu loh. Terus kamu juga punya standar-standar tersendiri akan sesuatu, jadi nggak asal-asal pilih kayak gitu ya. Entah itu dari segi kehidupan kamu, misalnya kayak jenisan karir atau jenisan pasangan, kamu pasti punya standar tertentu yang memang harus ada dalam standar ini dulu baru bisa masuk ke wilayah kamu, ibarat kayak gitu. Terus kamu juga orangnya nggak gampang capek, gak gampang capeknya. Kalau misal kalian lagi kerja kadang-kadang suka lupa waktu kayak gitu, tapi ya itu sih, jadi nggak menye-menye ya, nggak lembekan gitu, kamu tuh gitu kuat termasuknya. Terus kamu juga tipikal orang yang kalau ngerjain segala sesuatu atau tanggapan kamu akan sesuatu cepat gitu loh, jadi nggak lambat gitu. Terus kamu juga selalu hati-hati, walaupun kalian cepet memutuskan sesuatu, bukan berarti kamu asal-asalan pilih kayak gitu. Tapi kamu tuh walaupun cepet, kelebihan kamu tuh cepat memutuskan sesuatu, tapi itu tuh dengan hasil screening atau kehati-hatian kamu yang lumayan juga. Jadi ibaratnya kamu dibekali spesifikasi oleh Tuhan itu yang cepet milih atau cepet memutuskan sesuatu, tapi sudah dengan pikiran yang matang gitu. Jadi cepet tapi matang gitu. Kayak gitu. Kan ada orang yang cepet tapi biasanya nggak asal-asalan gitu ya, tapi kamu nggak gitu loh. Sebegitu cepatnya kamu mikir tuh gitu tuh. Terus kamu juga selalu ngasih solusi tuh yang benar-benar kreatif gitu kan. Terus kamu juga dilihat sebagai orang yang benar-benar keibuan gitu tuh ya. Kamu punya sisi feminin yang lumayan juga gitu ibaratnya. Kamu tuh mengayomi, kamu tuh kayak yang merawat gitu itu ya. Kalau kamu tuh dilihat sebagai orang yang bisa merawat kayak gitu. Terus kamu juga bisa menarik cita-cita kamu ke dalam realita kamu dengan cepat kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu pernah bilang sama orang lain, oh aku tuh pengen beli rumah loh gitu tuh tahun depan, dan beneran tahun depan tuh kamu bisa dapetin itu gitu loh, karena kamu berjalan ke arah sana gitu, bukan cuma ngomong doang kayak gitu. Dan kamu juga itu tuh tadi, kamu tuh menjaga, kamu juga orangnya yang ngerawat gitu loh, ngerawat diri kamu dengan baik gitu kan ya. Terus akhirnya dia enak dilihat orang lain, terus kamu juga merawat orang lain juga kayak gitu. Jadi tipikal yang peduli banget gitu loh sama orang lain kayak gitu. Terus paham juga apa yang kamu mau kayak gitu kan. Jadi ya gitu, di Empress seorang ratu ya, seorang ratunya ratu gitu loh kayak gitu. Kamu juga sangat-sangat emosional, jadi kamu tuh perasa gitu loh, dilihatnya sebagai seorang yang perasa. Terus orang juga ngeliatnya kamu romantis, sangat-sangat antusias banget soal romantisme gitu loh. Jadi kamu tuh tipikal yang mungkin aja suka koleksi novel atau suka cerita-cerita romance atau film-film romantis, itu kamu suka kayak gitu sih. Terus kamu juga selalu merefleksi atau kontemplatif, nanya ke diri sendiri gitu, apakah yang saya lakukan ini sudah benar, apakah yang saya cintai ini adalah orang yang tepat gitu. Jadi memang kamu tuh kamu tipikal paket lengkapnya sih sebenarnya. Jadi antara logika sama hati kamu tuh sejalan gitu. Dan kamu tuh kalau udah jatuh cinta tuh pasti ibaratnya bukan yang ecek-ecek ya gitu. Jadi ketika kamu suka, kan kamu harus melewati list kamu dulu nih, kayak oh ini checklist nggak gitu kan, apakah orangnya sifatnya karakternya seperti apa yang kamu mau atau enggak, di checklist kayak gitu. Setelah sampai di checklist, kamu tuh nyari pasangan bukan yang cuma buat jangka pendek doang gitu, cuma buat asik-asikan doang gitu. Ibaratnya kamu udah langsung, wah ini orang bakal saya nikahi, atau ini orang udah potensial untuk jadi pendamping kayak gitu. Jadi mereka tuh sukanya kayak gitu. Kamu tuh simple, kamu tuh nggak banyak, ibaratnya nggak banyak mikir kayak gitu kan gitu. Rata-rata apalagi kalau misalnya kalian laki-laki ya, perempuan kan pasti senangnya yang cepet gitu ya, yang langsung tanggap gitu. Terus kayak yang nggak bertele-tele gitu, nggak bikin si cewek ini ibaratnya nunggu lama kayak gitu kan, kayak gitu sih. Terus kamu juga
apa ya, kamu juga sering banget datang ke tempat-tempat yang banyak orang. Jadi mungkin aja kamu dilihat sebagai orang yang socialize gitu loh. Jadi kamu tuh nggak dilihatnya sebagai orang yang nggak canggungan di dalam grup, nggak canggungan di tempat-tempat baru gitu. Kamu bisa menyesuaikan gitu. Terus kamu juga selalu punya apa ya, momen dimana orang-orang tuh ngeliat kamu tuh happy, atau orang-orang yang ada dalam kelompok kamu atau grup kamu tuh jadi happy juga kayak gitu. Jadi kamu tuh orangnya optimis juga, terus kamu juga punya banyak banget cita-cita jangka panjang kamu kayak gitu. Jadi orang tuh ngeliatnya, oh kamu ini orangnya bervisi gitu ya, bervisi dan bermisi kayak gitu. Bukan orang yang cuma ayo jalanin aja dulu atau gimana-gimana, bukan. Tapi kamu tipikal-tipikal yang saya punya visi untuk dalam target sekian, saya punya gini-gini. Jadi ibaratnya itu loh daya tariknya kamu di mata orang lain tuh gitu loh. Kamu tuh orangnya yang bener-bener terarah gitu loh. Jadi orang lain juga, walaupun nih seandainya kamu belum punya apa-apa sekarang, tapi karena kamu punya visi dan misi, orang lain pun jadi kayak yang oh gitu tuh, dia punya cita-cita, dia mau kejar ke sana, dia punya ibaratnya dia punya fondasi gitu loh dalam hidupnya gitu, bukan cuma yang asal-asalan kayak ya udah jalanin aja dulu gitu. Kamu bukan tipikal yang kayak gitu. Jadi selalu ada jalan untuk menuju cita-cita kamu. Itu sih yang menarik menurut mereka kayak gitu. Terus di sini ada when I lean toward love, I'm led. I'm a dreamer of my dream. Oke. Yang bikin mereka jatuh cinta sama kamu itu ya karena memang ketika kamu ngerasain, ketika kamu romance nih, ketika kamu kelihatan happy dan jatuh cinta tuh kelihatan banget gitu loh. Jadi energi positifnya tuh berdampak ke mereka juga yang di sekitar kamu gitu. Jadi ibaratnya mereka bisa rasain gitu loh, oh kamu lagi baper ya gitu, ini kayaknya miring, kamu lagi baper ya, kamu lagi happy ya, ya lagi jatuh cinta gitu. Jadi kamu kelihatan banget gitu loh kalau misalnya lagi jatuh cinta tuh kelihatan dari ekspresi kamu gitu, karena energinya ambiar gitu keluar semua. Dan kamu juga dilihatnya sebagai seorang pemimpi, maksudnya tadi yang aku bilang kamu punya visi dan misi, terus kamu juga punya mimpi-mimpi besar gitu loh, bukan mimpi yang ecek-ecek, mimpi yang kaleng-kaleng gitu, enggak gitu. Kamu selalu punya itu dan kamu bisa tarik itu juga kayak gitu. Itu yang bikin mereka bangga sama kamu kayak gitu. Oke. Terus ini inisialnya ada H, ada W, ada M, ada K, ada N, ada D. Oke, ini inisialnya ya, ada W, H, M, K, D, N. Sorry ya kalau ada suara ayam karena ini di record siang. Jadi inisial W, H, M, K, D, N. Oke, ini inisialnya. Kalau misal seandainya nggak ada di sini, nggak apa-apa, it's okay. Mungkin aja ini inisial orang yang memang jatuh cinta sama kamu. Atau kalau nggak ada, mungkin di zodiaknya ya. Ini ada Libra, Aquarius, Gemini. Terus ada Pisces, Scorpio, Cancer juga kayak gitu. Oke. Aku mau pakai ini. Aku udah lama nggak pakai ini. Miss you, oke. Kamu tuh ngangenin. Jadi yang membuat mereka jatuh cinta sama kamu adalah kamu tuh ngangenin. Mungkin ketika ada kamu di salah satu grup seru gitu. Kamu juga orangnya bijak, makanya mereka jatuh cinta sama kamu. Terus distance. Jadi kamu bisa menjarak, maksudnya kayak memberi jarak untuk sesuatu yang memang nggak deserve buat kamu kayak gitu. Jadi mereka tuh percaya gitu loh ke kamu kalau kamu tuh orangnya setia. Jadi romantis dan setia kayak gitu. Jadi walaupun memang ada di jarak yang jauh sekalipun, mereka nggak khawatir gitu loh, nggak khawatir kamu sama siapa, kamu bagaimana gitu, enggak. Oke, aku kira cukup untuk readingannya. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Ami di description box. Kebetulan aku lagi ada promo untuk satu pertanyaan berupa voice note dan Photoshop card itu Rp80.000 aja. Oke, sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye.